Selamat datang di gedung PGRI Kabupaten Malang. Terletak tidak jauh di selatan tugu perbatasan Kota Kepanjen dari arah Malang, tepatnya di Jalan Raya Karangpandan nomor 21 Pakisaji Malang. Berdiri megah, gedung PGRI Kabupaten Malang dengan luas kurang lebih 1000 meter persegi di atas lahan 4035 meter persegi. Dengan lahan yang masih luas tersebut, terbangun pula sebuah musola Baitur Rahman seluas kurang lebih 100 meter persegi. Sedangkan sisanya untuk lahan pertanian dan perikanan. Mohon doa restu, mudah-mudahan kedepannya dapat menambah sarana prasarana yang lebih bermanfaat bagi guru. Gedung PGRI Kabupaten Malang merupakan kebanggaan guru se-Kabupaten Malang. Bukan sekedar karena tanah dan bangunannya dibiayai murni dari gotong royong para guru, tetapi gedung ini merupakan rumah perjuangan dan pembelaan untuk guru dan tenaga kependidikan. PGRI tidak sekedar pandai memperjuangkan hak-hak guru, tapi juga maksimal membela kewajiban guru melalui berbagai kegiatan, konsolidasi organisasi, pengelolaan anggota, peningkatan kompetensi guru, advokasi anggota. PGRI terus berusaha menjadi organisasi yang profesional. Terima kasih para pejuang pendidikan, terima kasih para guru, terima kasih pemerintah Kabupaten Malang, terima kasih para purna pengurus PGRI telah mewariskan yang terbaik bagi generasi berikutnya. Semoga Allah membalas amal baik kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bertemu di kediaman Bapak Ketua PGRI Kabupaten Malang, Bapak Dwi Sucipto. Nah, untuk kesempatan kali ini perkenankan saya Indah Wahyu Kusuma Dewi sebagai host dari kegiatan pada pagi hari ini. Perkenankan sebelum itu saya sedikit menyampaikan pengenalan mengenai PGRI itu bagaimana. Ya, PGRI merupakan singkatan dari Persatuan Guru Republik Indonesia yang merupakan wadah yang mampu menampung seluruh aspirasi guru di seluruh Indonesia. Nah, terkait hal ini yaitu jenjangnya mulai dari SD, TK, SMP, TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. Nah, sesuai dengan namanya tidak salah jika setiap guru dengan berbagai masalah dan problematika yang ada selalu memiliki harapan dan keinginan bagaimana supaya dia bisa hidup sejahtera dalam karirnya sebagai seorang guru. Nah, dari permasalahan dan problematika yang ada tentunya mereka ingin apa yang mereka harapkan itu ditampung. Nah, dan di sini ada PGRI sebagai salah satu organisasi yang mampu menampung aspirasi dari mereka semuanya. Nah, terkait dari hal ini sebelum itu untuk kiprahnya melalui PGRI Kabupaten Malang pada khususnya yang diketuai oleh Bapak Dr. Andes Dwi Sucipto SHMPD. Nah, yang juga merupakan dengan berbagai dedikasinya sehingga mampu pada tanggal 12 April tepatnya pada saat itu beliau diundang oleh Ketua Menteri diundang oleh Menteri PMK Bapak Muhadjir Effendi untuk hadir ke Jakarta menyelesaikan permasalahan salah satunya diantaranya yaitu GTT dan PTT yang ada di Kabupaten Malang. Nah, untuk selanjutnya mungkin Bapak Dwi Sucipto bisa menceritakan sedikit bagaimana pengalaman Bapak
pada saat itu hadir diundang oleh Bapak Menteri. Silakan Bapak. Oh iya, terima kasih Mbak Indah, luar biasa. Ini salah satu tim dari SLCC ya, PGRI Kabupaten Malang, Mbak Indah ini. Tadi sudah disampaikan ya, mungkin sebelumnya saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk guru dan tenaga pendidikan yang ada di Kabupaten Malang khususnya, dan barangkali ini juga di Indonesia ya pada umumnya yang punya masalah dan problematika yang hampir sama dengan Kabupaten Malang. Dan memang benar apa yang disampaikan oleh Mbak Indah bahwa PGRI adalah sebagai wadah ketenaga kerjaan, wadah perjuangan ya. Ini sudah jelas kita laksanakan sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga. PGRI ini beranggotakan mulai dari guru TK, PAUD, SD, MI, SMP, MTS, SMA, SMK, sampai dengan perguruan tinggi ya. Jadi baik itu negeri maupun swasta. Tadi Mbak Indah sempat menanyakan ya terkait dengan kegiatan PGRI yang tanggal 12 April 2022. Ini barangkali sesuatu sekali ya bagi Kabupaten Malang, karena satu-satunya Ketua PGRI yang diundang oleh Pak Menko PMK bersama 4 menteri, di dalamnya juga termasuk BPS ya, Badan Pusat Statistik juga dihadirkan di sana. Saya diundang di Jakarta, juga termasuk pengurus besar PGRI juga diundang waktu itu. Nah, kenapa kok sampai diundang di sana? Yang jelas itu awalnya dari aspirasinya PGRI Kabupaten Malang. PGRI Kabupaten Malang pada saat Pak Menteri kunjungan kerja ke Kabupaten Malang, kami mengajukan ada 2 permohonan ya, ada 2 aspirasi yang kami salurkan saat itu. Yang pertama adalah selama ini PTT, pegawai tidak tetap, mulai dari TU, penjaga sekolah, operator sekolah, laboran, dan sebagainya, ini tidak pernah tersentuh untuk rekrutmen baik itu ASN maupun PNS maupun P3K. Oleh karena itu aspirasi ini kami sambungkan ya. Jadi bagaimana caranya agar PTT ini juga ikut menikmati, tidak jadi penonton saja pada saat teman-teman guru yang sudah lama mengabdi jadi honorer dan lain-lain bereforia, mereka diterima di P3K karena usianya 35 plus dan lain-lain. Nah, inilah yang kami mohonkan kepada Pak Menteri agar PTT ini juga bisa menikmati hal yang sama. Karena di Kabupaten Malang kita juga punya banyak PTT yang semacam ini ya, luar biasa jumlahnya. Ya, ini sudah kami sampaikan di Jakarta. Untuk di SD saja itu untuk penjaga sekolah itu 1065 sekolah, itu hampir tidak ada semua penjaga sekolahnya. Termasuk di SMP negeri di Kabupaten Malang jumlahnya 97. Hampir semuanya tidak ada penjaga sekolahnya. Maka ini yang kami harapkan teman-teman yang mengabdi ini juga dimuliakan ya oleh pemerintah dengan adanya rekrutmen. Yang kedua, dengan adanya rekrutmen P3K yang tahap 2 2021, itu terjadi permasalahan sebagai dampak kebijakan. Apa itu? Guru-guru yang ada di sekolah swasta banyak yang terekrut karena formasinya untuk SMP itu hanya ada di sekolah negeri, maka guru swasta ini harus hijrah ke sekolah negeri. Nah, khusus untuk PGRI saja, persekolahan PGRI itu kehilangan 61 tenaga potensialnya. Terdiri dari 13 kepala sekolah dan 48 guru. Ini hijrah ke sekolah negeri. Di satu sisi sekolah swasta ini kelabaan karena kehilangan kepala sekolah, kehilangan gurunya. Di sisi lain, beliau-beliau ini datang ke sekolah yang dituju juga menjadi sesuatu. Karena di sana guru-guru honorer yang ada di sekolah negeri itu kehilangan jam. Maka
muncullah di lapangan banyak istilah yang masuk ke WA-nya PGRI Kabupaten Malang bahwa SD atau SMP saya kehadiran penjajah. Nah, ini jadi itu yang muncul. Maka kami memohon kepada Pak Menteri agar disondingkan ke Menteri Pendidikan dan Menpan RB untuk ada regulasi teman-teman yang dari swasta terekrut di sekolah negeri P3K tetap statusnya adalah P3K, tapi dikembalikan tempatnya di sekolah asal, sekolah swasta asal. Itu yang kami harapkan. Alhamdulillah itu pada tanggal 8 Maret karena surat itu kami tembuskan ke Mendikbudristek, Menpan RB, BKN ya. Akhirnya salah satu kementerian yang menjawab adalah dari Kementerian Pendidikan. Tanggal 8 Maret sudah ada jawaban dari Pak Menteri Pendidikan melalui Dirjen GTK bahwa untuk poin 1 untuk PTT itu dalam proses pengusulan. Itu menurut pandangan dan pendapatnya PGRI Kabupaten Malang, bahasa itu artinya berarti ada lampu hijau untuk tenaga-tenaga kependidikan, TU, penjaga dan lain-lain. Ini berarti ada solusi untuk ikut rekrutmen karena dalam proses pengusulan. Sedangkan poin 2 itu sudah ada jawaban tertulis juga dari Mendikbud bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 manajemen ASN, bahwa ASN itu harus berada di lembaga-lembaga negeri. Artinya berarti sudah tertutup. Oke lah, kami bisa menerima. Harap-harap penyemas kami adalah untuk PTT. Nah, alhamdulillah berikutnya tanggal 8 Maret kita dapat surat itu, tanggal 12 Aprilnya, jadi hampir selang 1 bulan ya, itu dari Pak Menteri PMK mengundang kami untuk hadir rapat koordinasi di Jakarta. Di sana ada Menkeu dihadirkan, Mendagri ada, Menteri Pendidikan Kebudayaan, BKN, Menpan RB, ditambah BPS. Nah, di sana ada diskusi. Ya, sudah saya sampaikan bahwa kondisi objektif Kabupaten Malang seperti itu tadi, contohnya saja seperti itu. Bahkan di penghujung acara itu dari BPS diberi waktu dan BPS menyampaikan bahwa di Indonesia ternyata menurut versi BPS guru itu cukup. Maka di closing acara PGRI Kabupaten Malang masih bicara lagi untuk mengomentari dari statementnya BPS. Tidak benar kalau di Indonesia guru cukup, karena menurut versi BPS adalah 1 guru rasionya dengan 15 siswa. Nah, menurut PGRI itu tidak benar kalau itu untuk jenjang SD. Kenapa? Kalau di SD itu 1 kelas atau 1 rombongan belajar itu harus dihadapi 1 guru. Sehingga tidak bisa kalau dirasiokan dengan 15 siswa. Ini tidak met. Nah, ini alhamdulillahnya kami berterima kasih kepada Pak Menteri, Menko PMK ya Pak Muhajir yang telah berkenan mendengar suara PGRI Kabupaten Malang yang pada dasarnya adalah apa, suara PGRI Kabupaten Malang ini miniatur Indonesia. Apa yang dialami Kabupaten Malang, kekurangan yang dahsyat ini, saya yakin ini adalah se-Indonesia sama. Gitu. Saya waktu itu juga mencontohkan Mbak, bahwa untuk jumlah kepala sekolah saja. Kepala sekolah itu untuk SD di Kabupaten Malang ini 1065 lembaganya. Logikanya butuh 1065 kepala SD. Yang ada 771 orang. Nah, berarti kurangnya itu hampir 500. Berarti 1 kepala sekolah dapat dipastikan merangkap ke sekolah yang lain. SMP ada 97 lembaga. Kepala sekolahnya di SMP negeri ini ada 50. Kurang 47. Jadi dapat dipastikan bahwa 1 kepala sekolah merangkap di 2 lembaga. Itu pun saya sampaikan di sana. Kenapa terjadi? Karena moratorium. Sejak 2013 sampai dengan 2020 baru ada angkatan lagi ini. Sehingga sesuai Permen Dikbud nomor 6 tahun 2018
bahwa kepala sekolah syaratnya adalah 3B. 3B. Sedangkan 3C ya, 3C. Sedangkan karena moratorium akhirnya mencari orang 3C ini sudah kesulitan. Itu yang terjadi. Akhirnya muncullah lagi sekarang ini ada Permendikbud nomor 40 ya tahun 2021. Itu sudah mendengar aspirasi PGRI, golongan 3C sulit, sekarang sudah diturunkan grade-nya menjadi 3B sudah cukup untuk kepala sekolah. Tapi di lapangan juga masih muncul masalah baru. Kenapa? Karena syarat kedua adalah sertifikat guru penggerak. Nah, orang yang punya sertifikat ini adalah guru-guru milenial yang notabene-nya apakah skill manajerialnya sudah mencukupi atau belum karena dia baru dan sebagainya. Ini juga muncul masalah di lapangan. Ya, ini terkait dengan tanggal 12 Mbak ya. Jadi seperti itu yang bisa kami soundingkan ya di tingkat nasional. Mudah-mudahan nanti juga mendapat perhatian lebih ya, karena kondisi objektif memang seperti itu. Itu Mbak. Berarti bisa dikatakan bahwa PGRI Kabupaten Malang bisa memberikan inspirasi bagi organisasi-organisasi atau PGRI di tempat yang lain mungkin seperti ya Pak, dalam hal ini memperjuangkan hak-hak dari para GTT maupun PTT yang ada. Nah, dari sana ya di sini PGRI yang notabene juga menaungi dari seluruh pendidikan dari seluruh praktisi pendidikan yang ada, termasuk di sini adalah PTT. Nah, semacam itu menurut apa ya Pak, waktu itu yang sesuai dengan peraturan pemerintah 49 tahun 2018 itu mengenai pembatasan 5 tahun bagi P3K sejak tahun 2018 dan berakhir di November tahun 2023 ini, bagaimana Bapak menyikapi permasalahan yang seperti ini dan apa tindak lanjut yang dilakukan oleh PGRI Kabupaten Malang khususnya? Demikian. Iya, benar sekali Mbak. Jadi ternyata PGRI sebagai organisasi profesi, organisasi ketenaga kerjaan, dan organisasi perjuangan yang terakhir ini, ya organisasi perjuangan itu ternyata perjuangannya tidak berhenti sedetik pun. Tiap hari ada masalah, termasuk yang disampaikan oleh Mbak Indah ini, ya luar biasa Mbak Indah sudah mengkritisi masalah ini ya. Jadi untuk PP 49 ya Mbak ya, 49 2018 itu merupakan peraturan pemerintah tentang manajemen P3K Mbak itu. Nah, di dalamnya itu mengatur ya, karena itu lahir di tahun 2018. Di dalamnya mengatur khususnya di pasal 99 ya. Di pasal 99 itu menyebutkan bahwa diberi waktu 5 tahun sejak 2018 itu nanti di Indonesia ini yang ada untuk pegawai itu manajemennya adalah ASN itu ada 2, PNS dan P3K. Sehingga di pasal 99 ini diberi waktu 5 tahun untuk menyelesaikan honorer. Jadi dengan kata lain, sesuai edaran Menpan RB juga ya, mendukung PP ini, itu tanggal 31 Mei kemarin, ya baru 1 bulan yang lalu ini lahir edaran dari Menpan RB ya tanggal 31 Mei 2022. Apa isinya? Nah, ini isinya ini yang mengejutkan ya. Orang banyak yang terperanjat kalau PGRI tidak. PGRI sudah membaca sejak awal bahwa PP itu berjalan 5 tahun, maka PGRI tidak pernah berhenti bergerak untuk mendesak pemerintah menuntaskan honorer. Lah kalau di PP itu diamanatkan 5 tahun honorer harus selesai, artinya 5 tahun dari 2018 itu paling lambat 28 November 2023 itu nanti honorer musnah dari bumi Indonesia. Nah, bagaimana nasibnya anggota PGRI di Kabupaten Malang? Tadi saya sudah matur bahwa Kabupaten Malang ini kenapa sih kok seperti ini gerakannya? Karena memang kabupaten ini luas. Kalau
dihitung-hitung itu mungkin di Jawa Timur ini terluas kedua setelah Banyuwangi. Ya, dari 33 kecamatan ini punya honorer yang paling banyak. Dan yang perlu digarisbawahi oleh pihak manapun supaya tidak menyalahkan PGRI terlalu ekstrim, PGRI banyak nuntut, banyak kepo terkait dengan ini, ya, supaya perso saja bahwa jumlah honorer kita paling banyak. Kenapa itu terjadi? Karena moratorium. Dengan moratorium yang seharusnya lembaga-lembaga negeri itu di dalamnya ada pegawai-pegawai milik negara, selama ini yang ada adalah honorer. Kenapa? Dia menggantikan fungsi perannya pegawai negeri. Dengan kata lain, kalau PGRI Kabupaten Malang boleh bicara agak ekstrim, negara sebenarnya punya hutang kepada honorer ini. Kecuali ya, kalau jumlah pegawai negerinya ini sudah cukup, terus ada honorer, itu silahkan. Disalahkan ini honorernya yang salah. Wong pegawainya sudah cukup kok ada honorer, berarti honorernya salah. Itu Mbak Indah ya. Jadi dengan kritis dari Mbak Indah ini, saya sampaikan terima kasih ya. Jadi mengingatkan PGRI. Nah ini PGRI harus bergerak terus ini. Nggak boleh diem. Kenapa? Hari ini sudah tanggal 20 bulan Juni ya 2022. Ke Juni 2023 saja 1 tahun. Ditambah Juli, Agustus, September, Oktober, November 5 bulan. Berarti 1 tahun 5 bulan. Dengan kata lain 17 bulan lagi nih. Harus selesai nih. Kenapa PGRI Kabupaten Malang kok mengingatkan kepada pemerintah ini harus selesai nih. Ya, karena ini tanggung jawab pemerintah. Nggak boleh ini nanti serta-merta PP-nya begini. 28 November 2023 sudah tidak ada honorer, tidak boleh hanya bilang begitu. PGRI Kabupaten Malang menggeliat sekarang memohon kepada pemerintah untuk mari duduk bersama PGRI menyelesaikan masalah ini. Ibaratnya kalau 28 November nanti sesuai dengan PP 49 2018, ibaratnya kapalnya honorer ini tenggelam. Bahasa PGRI begitu. Kapal honorer tenggelam 28 November 2023 nanti. Lalu apa yang diperbuat oleh PGRI Kabupaten Malang? Yang pertama, ini Mbak ya, tolong dicatat Mbak. Yang pertama, PGRI Kabupaten Malang ingin melempar tali ya dan ban dan alat apung yang lain kepada siapa? Yang pertama adalah honorer PTT. Khususnya PTT yang sudah kategori 2. Kategori 2. Ini sudah diakui oleh pemerintah ya. Jadi tenaga-tenaga kita yang sudah mulai 2025 dan sebelumnya itu sudah bermasa bakti 1 tahun waktu itu dinyatakan sebagai kategori 2. Jadi sudah diakui oleh pemerintah. Tapi hanya sekedar diakui saja. Sudah K2 harusnya ditingkatkan statusnya menjadi tenaga yang tetap ya, sampai hari ini masih tetap honorer saja, hanya menyandang K2. Ini kita punya jumlahnya ada 270. Dia mau ke P3K seperti guru-guru enggak bisa, tenaga kesehatan enggak bisa. Terus dia mau dikemanakan? Regulasi enggak ada. Ini PTT ini. Dia sudah berstatus K2. Inilah target pertama yang harus diselamatkan oleh PGRI Kabupaten Malang. Nanti akan berdiskusi, merapat dengan pemerintah, bagaimana caranya untuk mencari solusi ini. Kalau kita baca di edaran Menpan RB, ya, untuk PTT ini memang tidak ada payung hukum. Suka ndak suka tenggelam kapalnya di 28 November 2023. Nah, PGRI Kabupaten Malang memberikan solusi. Solusinya adalah di edaran Menpan RB tanggal 31 Mei 2022 itu di poin 6 huruf C ya, bahwa dalam hal instansi ya, ini dalam hal instansi pemerintah membutuhkan ini tenaga driver, tenaga cleaning service dan lain-lain itu
bisa dilakukan dengan cara tenaga alih daya atau outsourcing. Nah, barangkali ini peluangnya. Ini yang akan ditembus oleh PGRI Kabupaten Malang. Jadi kalau memang ke P3K tidak ada payung hukum, sudah tidak bisa, 28 November 23 harus tenggelam kapalnya, maka PGRI Kabupaten Malang menawarkan ya kepada pemerintah dimanapun berada ini nanti, ya, mulai dari Sabang sampai Merauke, karena kasusnya pasti sama. PGRI Kabupaten Malang mengajak pemerintah setempat nanti untuk mencarikan solusi untuk PTT atau pegawai tidak tetap atau tenaga kependidikan, mulai dari penjaga sekolah, TU, operator sekolah, maka dia nanti bisa dipayungi dengan edaran Menpan RB dengan cara tenaga alih daya melalui pihak ketiga, ya nanti begitu. Jadi ini barangkali celahnya di situ, hanya di situ. Ya. Ini kalau ingin memuliakan tenaga-tenaga yang sudah mengabdi secara tulus ikhlas bertahun-tahun untuk negara ini dengan HR yang tidak memenuhi standar. Ini barangkali terkait dengan PTT, Mbak. Ini yang pertama, ini yang sudah kedua. PR pertama 270 orang ini. Yang kedua, GTT K2. Jadi GTT K2 ini ada yang usianya sudah 55, 58 ini. Seandainya dia nanti dihormati dengan cara P3K, dia hanya menikmati 1 tahun gaji itu, 1,5 tahun. Ini jumlahnya ada berapa? Catatan PGRI Kabupaten Malang, di Kabupaten Malang kita punya GTT K2 yang belum terekrut P3K ini sebanyak 90 orang yang K2 ini. Ini target ini. Jadi kapalnya tenggelam, yang harus kita tolong pertama PTT, yang kedua GTT. Ini sama-sama yang sudah K2, yang K2. Kalau ini kan masih ada peluang nanti untuk ke P3K. Nah, P3K ini juga begitu. Ini sudah 3 kali angkatan kan. Mulai tahun 2019 kita punya lulusan 588. Ya, 2019. Tes P3K lulus itu. SK-nya dengan PGRI terus mendesak, itu sampai 2 tahun. Baru keluar SK-nya yang 588 angkatan pertama P3K itu di bulan Januari 2021. Jadi 2 tahun. Ada yang usianya bertambah tua dia. Jadi ini salah siapa ini? Ini mohon maaf kalau PGRI Kabupaten Malang kok bicaranya seperti ini terus, ya tidak pernah berhenti ya. Terus terang saja seperti itu. 588 sudah bisa diakomodir dengan seleksi P3K. Lulus, ya lulus di bulan Mei 2019. Menerima SK Januari 2021. Ini betul-betul memprihatinkan ya. Ini se-Indonesia loh, ya. Ini untuk yang pertama. Yang kedua kemarin lulus 1227 lulus ya. Ini pun juga demikian. SK alhamdulillah sejak tanggal 27 April kemarin ya, menjelang hari raya ya, sudah bisa diterima semua. Sudah bisa diterima semua SK-nya. Ini untuk yang P3K. Sekarang ini P3K yang tahap 2 ini jumlahnya 362 ya. 362. Sudah terima NIP ini ya. NI P3K itu 14 Mei. 362 orang. Ini pun kami berharap kepada pemerintah juga segera menerbitkan SK-nya. Kenapa? Di Perka BKN nomor 1 2021 itu di pasal 30 disebutkan bahwa manakala BKN sudah menerbitkan nomor induk ya P3K, maka maksimal 30 hari kerja berikutnya yang bersangkutan harus sudah menandatangani kontrak, artinya menerima SK. Nah ini sudah tanggal 20, berarti sudah lewat 6 hari ini. Sudah lewat 6 hari ini belum menerima SK. Ini kami berharap nanti dalam waktu sesingkat-singkatnya segera bisa menerima SK. Itu sesuai peraturan loh, Perka BKN ini ya. Jadi ini
terkait dengan K2 dan yang lolos P3K tahap 1, 2, 3. Berikut target ketiga. Siapa yang ditolong oleh PGRI ini, yang dilempari tali, ya karena kapalnya karam ini 28 November 2023 Mbak Indah. Itu adalah teman-teman yang lulus passing grade. Ya, lolos passing grade ya. Nilainya sudah di atas passing grade. Lah ini ya, di SD itu jumlahnya 1051, SMP 340. Sudah lulus, ya, tidak dapat tempat. Kenapa? Karena tidak ada formasi. Di situ di suatu sekolah formasinya hanya 2, yang merebut orang 7. 7 ini ya lulus semua, nilainya di atas passing grade. Tapi karena formasinya hanya 2, maka yang 5 harus terkapar. Di satu sisi ada juga di satu sekolah formasinya 1, yang daftar 3, ketiga-tiganya tidak lulus passing grade semua, kosong, tidak ada yang masuk di situ. Di satu sisi ada yang 7 orang ya lulus semua, tapi kuota atau formasinya hanya 2, akhirnya dia terkapar. Ini carut marutnya kemarin untuk seleksi P3K dengan sistem formasi yang ditembakkan dari pusat seperti itu. Ya ini banyak masalah ya, banyak masalah. Nah ini kami berjuang keras ini nanti yang lulus passing grade ini tanpa tes ya, karena di tanggal 12 April seperti Mbak Indah tanyakan tadi dari Dirjen GTK itu juga menyampaikan ada ide dan kebijakan nanti untuk yang passing grade ya, memenuhi passing grade itu tinggal mendapatkan formasi saja, tempat di mana begitu. Ini kami akan mengawal nanti sejumlah 1.391 yang sudah lulus passing grade tapi belum dapat tempat. Ini PR-nya. Jadi ya 270 tadi mungkin solusinya outsourcing untuk PTT ya, untuk penjaga TU dan operator. GTT K2 sudah K2, sudah usianya tua ya, ini jumlahnya 90. Yang kita tawarkan adalah afirmasi ya, afirmasi. Jadi ada afirmasi masa kerja. Yang kedua afirmasi usia. Usia kalau di atas 50 tahun ya afirmasinya 100%. Harapan PGRI begitu, jadi sudah tanpa tes sudah lulus dia. Karena usia 51, 52, 53 dan seterusnya. Ini 90 orang ya tadi PR-nya. Yang lulus passing grade SD 1051, SMP 340, jumlah 1391. Nah ini tinggal mendapatkan tempat formasinya di mana gitu aja. Itu yang ketiga, Mbak. Yang keempat adalah nah ini masih ada PR lagi yang keempat. Guru honorer kita yang sudah terdata Dapodik. Ya, sudah datanya sudah nasional, sudah diakui bahwa dia adalah guru, bukan pendatang baru, bukan orang asing, bukan abal-abal. Ini sudah terdata di data pokok pendidik ya, secara nasional, Dapodik. Itu jumlah kita ya. SD itu sebenarnya kemarin itu total 3.697. SMP 601. Kalau kita jumlahkan 4.298. Ini tenaga honorer yang sudah tercatat di Dapodik nasional. Lulus P3K tahap 1 kemarin ini 1.227. Tahap 2 yang belum menerima SK ini 362. Total ya kalau kita kurangkan ya itu adalah 4.298 dikurangi 1.227 dikurangi lagi 362, kita punya sisa GTT atau honorer di sekolah negeri ini ya guru ini 2.712. Ini PR PGRI yang keempat yang harus dilempari tampar atau dilempari pelampung agar 2.712 nanti tidak tenggelam ya bersama kapalnya pada tanggal 28 November 2023.
Sehingga Mbak, kalau kita jumlahkan ya, yang lulus passing grade tadi 1.391, ditambah yang sisa honorer yang sudah masuk data pokok pendidik nasional 2.712, jumlahnya 4.103. Yang lulus passing grade ditambah yang sudah dapodik. Nah, ini nih PR PGRI seperti itu, Mbak. Ini menyikapi PP 49 2018 dan surat edaran Menpan RB tertanggal 31 Mei 2022. Maka PR ini cukup besar, waktunya sempit. Waktunya hanya tadi saya hitung 17 bulan dari sekarang. Maka ini PGRI harus gencar ini. Kemarin kita sudah bertemu Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, terus ke Pak Ketua DPRD. Besok atau nanti siang ini kami akan koordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan. Jadi ini terus kita secara maraton, ya, data lengkap ada di kita. Sudah lengkap, Mbak. Ya, jadi ini kondisi objektif. Jadi PR-nya angka yang di atas passing grade tadi 1.391, yang sisa honorer yang ada di Dapodik 2.712, jumlahnya 4.103. Ditambah yang GTT K2 tadi 90, berarti kurang lebih 4.200-an lah ya. Ditambah PTT, nah PTT nanti sudah di luar P3K kan, itu jumlahnya tadi 270. Jadi kita memang kalau kita total, kita punya tanggungan honorer ini memang jumlahnya kurang lebih 4.500. Ini di Kabupaten Malang. Ini jumlah yang tidak sedikit. Jadi mohon izin kepada semua pihak, dimanapun berada, di Kabupaten Malang maupun seluruh Indonesia, kami PGRI Kabupaten Malang mohon maaf. Itulah kondisi objektif kami. Kami punya PR yang luar biasa, walaupun tadi sudah diceritakan, tahap 1 sudah 588, tahap 2 1227, tahap 3 436, tapi ternyata masih punya sisa lagi 4.500. Ini yang harus selesai di 28 November 2023. Karena ini amanat dari peraturan pemerintah. Kalau tidak selesai, mau dikemanakan? Ini, mari kami mengajak ya, PGRI mengajak. Saya terima kasih Mbak Indah ya, mengingatkan saya ya untuk menceritakan semua ini ya. Nah, ini bagian dari perjuangan yang tidak pernah henti. Kami sampaikan terima kasih ya kepada SLCC yang terus-menerus bergerak ya. Seperti hari ini menghadang saya ya untuk ditanyai berbagai hal. Ke depan harus apa yang dilakukan PGRI, seperti itulah ya. Jadi memang PR kita seperti itu. Dan nah ini Mbak, pada saat tanggal 12 itu pun masih terjadi mispersepsi antara kepala daerah kabupaten kota dengan Menkeu. Nah ini tanggal 12 itu kami sudah berpesan di rapat koordinasi nasional itu bahwa kami memohon kepada Menkeu agar duduk satu meja dengan bupati wali kota se-Indonesia. Tentang apa? Tentang gaji P3K. Karena ini masih terjadi simpang siur. Jadi masing-masing bupati wali kota menyampaikan enggan untuk mengusulkan formasi besar-besaran. Kenapa? Takut APBD-nya jebol. Ya ini. Walaupun sudah dijamin di sana bahwa itu dari APBN. APBN yang mana? Di DAU. Bahkan di tanggal 12 itu oleh Dirjen diceritakan itu. DAU di Indonesia ini mulai tahun 2013 sampai hari ini trennya itu enggak ada yang turun. Trennya tetap atau mungkin selalu naik. Nah, logikanya mulai 2013 ada moratorium, berarti kan pegawai itu banyak yang pensiun, enggak ada angkatan. Dana gaji itu kan bisa dialokasikan untuk P3K. Ini analogi dari pusat seperti itu. Nah, kalau dari kami menyampaikan, loh itu kan 2013, 2014, 2015, anggaran kan sudah terlanjur
dipecah-pecah untuk kegiatan yang lain. Begitu 2022 ini ada angkatan baru, kalau dianggap angka itu ada di dalamnya, ini yang terjadi seperti itu, miss persepsi ini antara daerah dengan pusat. Maka solusi yang kami tawarkan, kami memohon kepada pemerintah pusat, mohon ini Bupati Wali Kota se-Indonesia diajak duduk satu meja, diceritakan ini Kabupaten A, Kabupaten B, saya kasih anggaran sekian, tolong tuntaskan semua honorer. Ini barangkali selesai. Ini nanti kalau tidak ada begitu, tidak selesai ini 17 bulan ini. Ini yang kami khawatir, Mbak. Jadi dari apa yang saya katakan ini tadi, yang terpenting adalah yang terakhir ini. Yang terakhir ini, Mbak. Jadi ini harapan kami nanti dari pemerintah pusat ini duduk bersama dengan Bupati Wali Kota se-Indonesia. Dijelaskan bahwa misalnya ya, ambil contoh Malang. Malang ini targetnya PGRI meminta nanti selesai di 17 atau 18 bulan ke depan. 4.500 ini. Nah, angkanya berapa? Lah ini berani enggak? Nah, kalau pusat ada instruksi, silahkan angkat semua ini, selesaikan semua. Anggarannya ini, dari sini misalnya. Ini yang penting. Jadi kami berharap dengan penuh kerendahan hati, PGRI Kabupaten Malang berharap mudah-mudahan pemerintah pusat ini segera ada komunikasi yang intens kepada Bupati Wali Kota se-Indonesia agar jelas anggaran untuk P3K ini anggaran yang mana. Nah, ini banyak yang menyampaikan itu kalau itu dari DAU, ya DAU-nya ditambah sejumlah yang dibutuhkan untuk P3K itu. Ini kan simpel ya, sebenarnya simpel seperti itu. Ini mudah-mudahan ini nanti bisa terpenuhi. Kalau enggak seperti itu, saya yakin nanti 17 bulan ini waktu yang sulit, ya waktu yang sulit. Namun kami tetap optimis ya. Tiada hari tanpa perjuangan. Sesulit apapun kami berada di belakang tenaga pendidik dan kependidikan yang ada di Kabupaten Malang. Satu PGRI untuk semua guru dan tenaga kependidikan mulai TK sampai perguruan tinggi di Kabupaten Malang. Itu Mbak terkait dengan program jangka pendek ya yang mendesak sekali adalah ini. Mudah-mudahan ini nanti menjadi hadiah ulang tahun PGRI di bulan November ya nanti. Itu Mbak. Sekali lagi ya Mbak. Iya betul sekali Bapak. Iya jadi seperti ini Pak ya, menindaklanjuti apa yang Bapak sampaikan tadi terkait dengan adanya PTT dan GTT, itu kan kita khususkan jangka pendek ini untuk K2. Nah pastinya dari penjelasan Bapak ini tadi barusan muncul pertanyaan bagi PTT dan GTT yang baru. Nah hal semacam itu lalu mereka pasti akan mempertanyakan diri mereka sendiri, terus nasib saya bagaimana kelak. Nah semacam itu Bapak, pasti itu kan ya mereka memaklumi, pasti PGRI akan mengedepankan dulu ya dengan skala prioritasnya, pasti mengedepankan yang usianya jauh lebih ini, terus masa kerjanya juga jauh lebih panjang atau lama. Nah dari sana akhirnya ya itu tadi Bapak memahami, pasti mereka juga menjerit itu Pak, aduh sebentar lagi kami akan karam. Nah bagaimana ini PR-nya Bapak nambah lagi satu ceritanya nih Pak. Iya. Wah ini luar biasa ini Mbak Indah ini pertanyaannya kok betul-betul mewakili semua guru ya, semua anggota PGRI ini luar biasa sekali ini tenaga SLCC ini memang tenaga handal ini ya. Terima kasih Mbak. Kalau terkait dengan bagaimana di luar yang 4 target utama ini, apakah guru-guru yang baru, honorer baru itu apakah itu bukan anggota PGRI? Apakah dia nanti akan didiamkan oleh PGRI? Wah ini pertanyaan yang menukik sekali ya. Jadi yang jelas tadi sudah saya sampaikan bahwa PGRI adalah organisasi profesi, organisasi ketenaga kerjaan sesuai anggaran dasarnya, juga organisasi perjuangan. Maka kalau dia adalah anggota PGRI, tetap dalam bingkai perjuangan PGRI. Tapi yang saya sampaikan tadi dengan tidak mengurangi rasa hormat kami kepada semua, bahwa
target prioritas adalah yang 4 itu. Sedangkan selebihnya akan kita data. Karena begini Mbak, di Kabupaten Malang ini atas kebaikan hati dan juga perhatiannya pemerintah Kabupaten Malang terhadap honorer, ini luar biasanya Kabupaten Malang. Jadi berbahagia sekali Mbak, PGRI ini hidup di bumi Kabupaten Malang. Jadi luar biasa, punya bupati, wakil bupati, ketua DPRD, kepala dinas, luar biasa. Sampai-sampai bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun kita tidak bisa menikmati perbub tentang honorer. Tanggal bulan Maret 2021 itu lahir Perbub nomor 7 tentang honorer. Ini sebuah prestasi yang luar biasa memayungi honorer di Kabupaten Malang. Nah, terkait dengan itu bahwa karena sudah lahir Perbub nomor 7 di bulan Maret 2021, maka Pak Bupati juga membuat edaran. Ya, edaran pelarangan mengangkat honorer. Ya, sejak 2021 itu di bulan-bulan Februari Maret itu sudah ada edaran, dan ini pun PGRI Kabupaten Malang juga sudah menginstruksikan kepada semua ketua cabang PGRI se-Kabupaten Malang untuk meneruskan ke para pihak, para kepala sekolah negeri swasta, khususnya di sekolah negeri ya, karena ini honorer, agar tidak melakukan pengangkatan walaupun kondisinya compang-camping dan kekurangan guru. Ya, ini karena Pak Bupati sudah buat edaran ya seperti itu 2021 ya. Sedangkan di PP 49 pun sudah jelas dibatasi sampai 2023 sejak 2018. Logikanya itu sebenarnya sejak 2018 itu sudah tidak ada yang berani ngangkat tenaga honorer. Kalau di Kabupaten Malang kami berpedoman pada edaran Bupati bulan Februari 2021 itu. Sejak saat itu ya, kalau ada honorer nuwun sewu berarti keberadaannya diragukan. Ya, karena edaran bupatinya sudah tidak boleh kok. Berarti sudah tidak ada sejak 2021 loh, bulan Februari. Harapan kami nanti setelah ini ya, setelah ada pertanyaan dari Mbak Indah ini, kami akan menugaskan kepada bidang organisasi dan bidang kesejahteraan untuk mendata ya. Mudah-mudahan tidak ada guru-guru kita yang lahir, guru honorer yang lahirnya setelah edaran bupati. Itu aja Mbak. Bagaimana kalau ada? Nah, ya tetap kita arahkan nanti ya. Tapi kan dia usianya otomatis ya, kalau 2021 baru masuk, kita arahkan nanti dia ikut ke tes CPNS, mungkin begitu. Karena kalau menggunakan bendera honorernya, dia sudah tidak laku. Nah, mau kita bela cara apa nanti? Ya, kita tidak bisa bela, nuwun sewu ya. Jadi kita bisanya guidance ya, nanti kita advokasi ya. Nanti kita kumpulkan, kita advokasi. Kita carikan solusi terbaik. Harus bagaimana? Karena itu adalah anggota kami ya, anggota PGRI. Jadi tetap kita bela. Cuma belanya tidak sama dengan yang ini tadi ya. Kalau yang ini tadi kan sudah jelas ya, ini harus kita selamatkan ini ya, harus kita selamatkan karena usianya sudah lewat, ya kondisinya kapalnya sudah mau tenggelam. Ini dan dia adalah orang-orang yang berjasa. Maka siapapun yang mendengar uraian dan kata-kata dari kami, dari PGRI Kabupaten Malang ini, para pejabat, saya doakan mudah-mudahan dengan memuliakan tenaga-tenaga honorer yang sudah lama mengabdi, lama mengikhlaskan diri, membaktikan dirinya untuk negeri ini dengan ikhlas, dengan HR yang tidak sepadan. Kami doakan mudah-mudahan para pejabat nanti yang punya perhatian baik, memuliakan tenaga-tenaga kami ini, kami doakan mudah-mudahan sukses selalu dan dalam lindungan Allah SWT. Saya yakin begitu, Mbak. Ya. Sekali Pak. Iya, mungkin perlu dijelaskan sedikit Pak, untuk forum honorer itu saat ini diketuai oleh siapa, kemudian anggotanya siapa saja ya. Pasti
teman-teman yang GTT maupun PTT juga agar bisa lebih erat hubungannya jika ada kendala atau masalah, problem apapun, mereka bisa menghubungi beliau-beliau ini. Demikian. Iya, terima kasih Mbak diingatkan ya. Jadi Forum Honorer PGRI Kabupaten Malang ini luar biasa ya. Untuk tahun ini ya, berakhir nanti di tahun 2025, ini kepengurusan yang sudah terbentuk lagi nih menggantikan Mas Ari ya. Yang lalu ketuanya Mas Ari Susilo, Mas Anas itu ya, dan kawan-kawan itu, karena dia sudah terekrut di P3K, maka diadakan reformasi ya kemarin itu. Sekarang ketuanya Mas Saiful. Mas Saiful ini adalah PTT, Mbak. Ya, Saiful Mustafa itu, Pak. Saiful Mustafa ini PTT, ini dia TU dari SMP Negeri 1 Donomulyo. Usianya sudah 54 tahun. Jadi kalau usia kepegawaian TU itu batas usia pensiunnya 58. Jadi seandainya dia itu ASN, 4 tahun lagi sudah purna. Iya, lebih cepat memang. Sampai hari ini nasibnya belum jelas. Itu ketua forumnya. Sekretarisnya Mbak Rodiah ya. Mbak Rodiah ini juga TU dari SMP yang ada di Tirtoyudo sana, Dampit Tirtoyudo. Ini usianya sudah 53 tahun ya. Beda tipis ya dengan Mas Saiful. Wakil ketuanya Mas Redi ya. Redi ini luar biasa ya. Ya, Redi ini juga jadi tim SLCC juga ya. Redi ini sekarang terekrut di P3K ya, P3K. Jadi sebentar lagi dia juga akan menyerahkan lagi ke junior-juniornya ini ya, Redi ini. Ya, dan kawan-kawan yang lain ya. Jadi di situ ini juga banyak yang terekrut. Anita, Lika itu juga terekrut ke P3K ya, P3K. Ya. Jadi banyak itu. Kalau yang dari GPAI Mas Bambang ya, Mas Bambang ini masa kerjanya sudah lama juga ya. Dia dengan Getol ketua KKG ya, di PAI Kabupaten Malang. Ini juga masih belum jelas juga ya. Ini saya sampaikan terima kasih, dan juga Mbak, di masing-masing kecamatan ini ada koordinator kecamatan dari Forum Honorer ini, dan alhamdulillah kerjanya luar biasa. Jadi kalau kita butuh data dalam waktu 1-2 hari sudah selesai ya, by name, by address, status dan sebagainya, termasuk bukti fisik pendukung, itu dalam 2-3 hari sudah selesai se-Kabupaten Malang. Padahal jangkauan kita sedemikian luas. Ini seandainya tidak ada forum-forum seperti itu, sulit untuk menghimpun teman-teman ini. Jadi ini saya sampaikan terima kasih kolaborasi yang luar biasa antara Forum Honorer Kabupaten ya, Forum Honorer PGRI Kabupaten bersama PGRI Kabupaten dan jajaran yang di tingkat kecamatan. Berarti kita memang harus betul-betul mengapresiasi Pak perjuangan orang-orang yang mampu untuk menampung aspirasi dari teman-teman, lebih-lebih GTT dan PTT semacam itu. Nah, muncul lagi Pak pertanyaan yang masalah ini ya. Banyak sekali alumni atau mungkin graduate ya Pak ya, lulusan-lulusan dari universitas yang mereka juga kuliah di bidang pendidikan. Terus mereka lulus, lah saya mau kemana sementara honorer tidak lagi dibutuhkan semacam itu. Bagaimana Bapak menyikapi hal ini ya? Karena memang akan terus lingkaran itu akan terus berputar seperti itu. Betul. Iya, jadi menyikapi situasi yang semacam ini, sedangkan di perguruan tinggi yang punya produk yang outputnya nanti dia juga menjadi pendidik. Lalu bagaimana menyikapi situasi sekarang ini kepada teman-teman yang akan lulus atau baru masuk dan sebagainya di sana? Apa yang bisa kita perbuat terhadap beliau-beliau yang ada di sana? Saya kira itu nanti melalui media-media seminar, media-media workshop,
dari webnya PGRI Kabupaten Malang. Mungkin beliau-beliau juga akan bisa mendengarkan nanti apa yang harus diperbuat. Yang jelas saran dari PGRI ya jangan mendaftarkan diri sebagai honorer walaupun sudah punya ijazah kependidikan misalnya. Ya bisanya bagaimana? Ya nunggu formasi. Kalau ada formasi yang ditawarkan oleh pemerintah, baik itu CPNS maupun P3K secara reguler, umum, ya ikut, gitu aja. Jadi jangan masuk nambahi beban, ya PGRI lagi. Ya kalau dia memaksakan diri masuk menjadi honorer, ini ya sama dengan nambahi PR-nya PGRI. Nggak dibela itu anggota, ya kalau sudah masuk di sana. Dibela itu memang payung hukumnya ndak ada, kan gitu ya. Sekarang ini pokoknya jangan masuk ke honorer ya. Jangan masuk ke honorer. Pesannya hanya begitu, Mbak. Ya, kepada sahabat-sahabat kita nanti dipesankan. Kalau lulus bagaimana? Ya sudahlah, nunggu ya, nunggu ada formasi baru daftar. Kalau mau ikut-ikutan ke honorer ini nambahi beban lagi, nambahi beban, ya. Jadi seperti itu. Ya berarti kami Pak ya besar harapan kita ya Pak ya untuk pemerintah membuka P3K atau mungkin ada dibuka lagi untuk pendaftaran ASN dari semua formasi semacam itu. Jadi tidak ada yang merasa iri, oh ini formasi umum kok ada sementara GPAI tidak ada. Nah semacam itu kan rame itu Pak, sempat seperti itu. Oh, iya. Jadi secara menyeluruh itu ya mungkin kami bisa menyarankan kepada pemerintah semacam itu ya Pak. Iya Mbak, ini diingatkan juga itu ya pada saat 2021 kemarin memang dari formasi yang 1227, 436 ya tahap 1 2 ini GPAI-nya ndak muncul memang. Itu informasinya kan memang dari rakor BKN di Bali itu memang tidak ada kuota untuk itu. Maka akhirnya kita bersama dengan KKG AI ya Kabupaten Malang, kita merapat ke Pemkab, ke Pak Bupati ya. Akhirnya dari 661 ya kalau tidak salah ya GPAI yang dari Kabupaten Malang itu memang sesuai kebutuhan ya. Karena sebagaimana yang Mbak Indah sampaikan tadi ya, di Kabupaten Malang yang barusan kita advokasi adalah 59 ya guru PNS seperti Mbak Indah dan kawan-kawan, seperti tadi testimoni Mbak Indah tadi itu 59. Ini nasibnya guru agama di sekolah umum ya memang seperti itu ya. Jadi di satu sisi tenaganya miliknya Kemenak, di sisi lain bekerjanya, merumputnya ini di Departemen Pendidikan ya. Jadi itu yang menjadi kadang-kadang menjadi sulit. Kalau dilihat dari luar kelihatannya enak, di Kemenaknya oke, di Dinas Pendidikannya oke begitu. Tapi ternyata pada saat ada sesuatu pembagian apapun di Dinas Pendidikan dianggap loh, itu tenaganya Kemenak itu bukan tenaga saya. Sebaliknya di Kemenak ada sesuatu ya yang harus dibagi-bagi misalnya. Loh, wah itu bekerjanya di Dinas Pendidikan itu sudah paling sudah dibagi di sana. Nah ini kemarin alhamdulillah ya 59 itu atas kebaikan hati Pak Bupati, Kepala Dinas Pendidikan kita 59 akhirnya bisa dibantu dari APBD untuk PPG itu ya, PPG. Akhirnya juga dari Kementerian Kemenak menyampaikan piagam penghargaan ya itu ya di tahun 2021 kemarin. Termasuk untuk formasi guru agama ya 2022-2023 nanti insya Allah sudah diusulkan itu. Ya. Kami berharap seperti itu Pak. Terima kasih. Kami kira demikian Bapak kegiatan pada pagi hari ini terkait wawancara kita merupakan suatu terwakili lah untuk teman-teman supaya mereka paham bahwa PGRI juga sangat-sangat memperjuangkan aspirasi dan hak-hak mereka sebagai seorang
tenaga pendidikan, baik itu GTT maupun PTT semacam itu, Pak. Jadi nggih, terima kasih banyak atas perjuangan Bapak. Saya juga Nggih. berterima kasih, dan tadi ada terlewat satu ya, bagaimana dengan TK gitu ya. Pada saat tanggal 12 April itu TK pun juga sudah saya soundingkan ya di nasional itu. Itu saya sampaikan di sana bahwa untuk kebutuhan TK ya, TK kok enggak ada rekrutmen, kok kosong. Nah, saya ditanya dari rapat koordinasi di nasional itu, di Kabupaten Malang ada berapa TK negerinya? Saya jawab ada 4. Nah, logikanya kalau 4 itu, kalau masing-masing lembaga itu butuh ASN 6, ya berarti maksimalnya 25 orang lah se-Kabupaten Malang. Terus di Kabupaten Malang ada berapa guru TK yang berstatus PNS? Nah, saya jawab 240 sekian. Nah, ini logikanya memang sudah overload. Sehingga ini untuk diketahui oleh para sahabat-sahabat saya, untuk guru-guru TK. Untuk sementara jangan berharap ada rekrutmen. Kenapa? Karena di Kabupaten Malang kita punya pegawai negeri yang guru TK itu lebih dari 200. TK negeri kita hanya 4, yaitu Singosari, terus Bululawang, Bantur, Kepanjen. Jadi mohon bersabar, kalau sampai hari ini untuk TK juga kita perjuangkan ya. Namun seperti itu kondisi objektifnya, kalau dibandingkan dirasiokan dengan jumlah sekolah negerinya memang masih berlebih ya. Ini Mbak, untuk informasi yang terselip ya, yang belum saya sampaikan. Dan sekali lagi saya sampaikan terima kasih, dan mudah-mudahan apa yang ditanyakan dan saya jawab seperti ini tadi nanti mendapat perhatian ya dari para pihak yang berkompeten ya untuk mengatasi permasalahan ini. Dan saya garis bawahi lagi Mbak, waktu kita untuk menolong tenaga honorer yang kapalnya akan tenggelam 28 November 2023 itu tidak mudah ini nanti, karena jumlah guru yang harus ditolong ini jumlahnya 4.200. 4.200 ini kalau kita bagi berapa angkatan nanti. Kalau 2 angkatan misalnya 2 tahap tes ya, 2 tahap tes di 2023, berarti 1 angkatannya nanti kuotanya harus sekitar 2.300. 2.300, 2.300, 2 kali angkatan. Nah, ini harus selesai. Yang kedua, anggaran. ini yang utama loh ya. Karena kita tidak hanya bicara, oh jumlahnya 4.400 atau 4.500 ini. Ya, kalau waktu 17 bulan ini ada waktu. Bukan masalah ada waktunya, tapi bagaimana anggaran. Maka tetap kami memohon kepada pemerintah pusat. Agar bupati wali kota se-Indonesia diajak duduk satu meja membahas tentang gaji P3K ini. Dari mana dan berapa, bagaimananya ini supaya clear, supaya tidak terjadi mispersepsi antar daerah sehingga ada ketakutan untuk mengusulkan formasi. Saya kira demikian, Mbak. Terima kasih Bapak atas segala jawaban Bapak terkait dengan pertanyaan yang saya berikan. Ya, ini kita lebih ke arah diskusi ya Pak ya, bukan interview juga. Jadi lebih ke arah diskusi. Jadi Bapak Ibu, demikian kegiatan yang pagi hari ini bisa kami sampaikan mewakili segenap teman-teman yang ada di seluruh Indonesia, khususnya wilayah Kabupaten Malang, dalam hal ini mengenai
kesejahteraan bagi GTT maupun PTT telah terjawab. Ya, semoga apapun yang telah diberikan atau disampaikan oleh Bapak Dwi Sucipto selaku Ketua PGRI Kabupaten Malang dapat membantu kita mencerahkan apa yang menjadi pertanyaan dan unek-unek kita selama ini. Demikian kami akhiri. Mohon maaf jika ada salah kata atau kelebihan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Bapak. Iya.